Nama saya Aperfiska Salim Claudia Buana dari kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 61 Jakarta. Jadi di video kali ini saya akan menerangkan ke kalian tentang materi PKN bab 5 yang berjudul Mewaspadai Ancaman Terhadap Kedudukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bab 5 ini dibagi ke dalam dua pokok pembahasan. Yang pertama itu A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional, dan B. Strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Oke, kita bahas dulu yang pertama, yaitu A. Menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia selalu dihadapkan dengan ATHG, yaitu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun luar negeri. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan non-militer. Itu ancaman di bidang ideologi. Apa sih ancaman di bidang ideologi? Ancaman di bidang ideologi yaitu ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pemikiran masyarakat sehingga mengancam falsafah, yaitu Pancasila. Kedua, ada ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara melakukan tekanan politik terhadap Indonesia, seperti intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan untuk menekan negara lain. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul dari dalam negeri. Ketiga, ada ancaman di bidang ekonomi. Globalisasi perekonomian di satu pihak dengan membuka peluang pasar produk di dalam negeri ke pasar internasional secara kompetitif. Sebaliknya juga membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Selain menjadi keuntungan, juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Dampaknya yaitu timbullah kesenjangan sosial yang tajam dari adanya persaingan bebas. Keempat, ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman di bidang sosial budaya ini dibagi menjadi dua, yaitu dari dalam dan luar negeri. Dari dalam itu didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterlaterbelakangan, dan ketidakadilan. Sedangkan dari luar, akibat pengaruh negatif globalisasi seperti munculnya gaya hidup konsumtif, muncul sifat hedonis, individualisme, dan gejala westernisasi. Kelima itu, ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Kita masuk ke subbab yang B, yaitu strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolek Sosbudhankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama itu ada strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Kita dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mengembangkan demokrasi politik. B. Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. C. Menegakkan supremasi hukum. Dan D. Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua, ada strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang A itu, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik bagi pasar dalam negeri sehingga dapat memperkuat perekonomian rakyat. Yang B, pertanian dijadikan sebagai prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, strategi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu kita sebagai bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan, kemajuan lahir dan kesejahteraan batin, dan kesadaran akan perlunya keserasian melahirkan toleransi yang tinggi. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan.
Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 30 ayat 1-5, sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Yang B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. Yang C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian video materi PKN dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, and hope you like my video. Bye!